Salam, salam. Selamat malam semua. Samalam, Baik samalam. baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Puji Tuhan, kita bisa bersekutu malam hari ini bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan masih memberikan lagi kita kesempatan, memberikan lagi kesehatan pada kita pada malam hari ini. Boleh kita berhimpun lagi bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Karena seperti yang pernah saya katakan, banyak orang mau berhimpun seperti kita, tapi tidak punya kemampuan lagi. Ada yang memang mungkin hatinya tidak digerakkan oleh Tuhan, ada juga mungkin yang dalam keadaan sakit, ada mungkin yang berhalangan dengan macam-macam halangan. Tetapi kalau kita ada di hadapan hadirat Tuhan, luar biasa itu karena kasih kemurahan Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, saya tentunya mengucapkan terima kasih kembali kepada Pastor Rasita Subakti yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati tentunya ya kita semua. Baik, nah tema kita pada malam hari ini adalah jangan senyap, dunia ini sedang lenyap. Ya, jangan senyap, dunia ini sedang lenyap. Nah, Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan tentang kata senyap. Senyap itu artinya sunyi, sepi, tidak ada kegiatan, dan tidak terdengar suara apa-apa. Nah, itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan kata lenyap dalam kamus itu juga dijelaskan bahwa kata lenyap itu berarti musnah, hilang, tidak ada lagi. Ya, jadi di sini kita diingatkan jangan senyap, artinya jangan diam, jangan tidak ada kegiatan. Ya, dunia ini sedang lenyap. Nah, dunia ini sedang berakhir, dunia ini sedang menuju ke kepunahannya, dunia ini sedang menuju kepada nanti akan hilang. Ya, tidak ada lagi, dan oleh sebab itu kita tidak boleh diam saja, tetapi harus melakukan sesuatu. Ya, ini saya angkat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 yang berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini, dan dunia ini sedang lenyap. Nah, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi jangan senyap, tapi melakukan kehendak Allah. Jadi ada kegiatan, ada aktivitas. Aktivitas apa? Kegiatan apa itu? Yaitu melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, kita lihat bahwa dunia ini sedang lenyap. Kenapa memang dunia ini sedang lenyap? Ya, sejak awal dari penciptaan dunia ini, ya, penciptaan dunia ini sampai dengan akhirnya, ya, itu nanti pada satu titik tertentu semuanya itu akan musnah, semuanya akan hilang. Ya, bumi bukan hanya bumi, dunia ini akan lenyap. Ya, karena firman Tuhan berkata bukan bumi ini akan lenyap, tapi dunia ini. Ya, kalau bicara dunia berarti termasuk alam semesta, ya, akan lenyap, begitu ya. Nah, dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian, ingatlah hal-hal yang dahulu kala, karena akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang lain seperti aku, yang menyatakan akhir sesuatu dari sejak awal. Dan hal-hal yang belum terjadi dari zaman dahulu kala, dengan berkata, rencanaku akan tetap teguh dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. Jadi dunia ini sejak diciptakan dari awal itu akan berakhir, dan itu adalah rencana Tuhan yang memang akan Tuhan lakukan. Ya, kenapa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, kata awal, ya, kata sejak awal, ya, itu artinya kalau dalam Alkitab kan dikatakan kitab Kejadian, ya, Kejadian itu penciptaan, Kejadian, in the beginning dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, Bereshit, sejak awal, Bereshit.
sampai pada akhir, ya. Bahasa Inggris katakan the end of the world, the end. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai akarit. Jadi dari Bereshit sampai ke akarit, ya, semua segala sesuatunya akan musnah, begitu, ya. Nah, mari kita lihat keadaan manusia ini di akhir zaman ini. Mungkin kita melihat bahwa, atau mungkin kita merasakan bahwa biasa-biasa saja kok, ini belum ada tanda-tanda bahwa dunia ini akan lenyap. Nah, mari kita lihat ya dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa gambaran tentang akhir zaman itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, ya, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang tidak dapat mengekang diri, garang dan lain sebagainya sekarang ini ada atau tidak. Kalau memang ada, ini menunjukkan bahwa memang di akhir zaman, ya, kita sudah berada di akhir zaman. Bahkan saya boleh katakan, nanti kita jelaskan sebentar, bahwa kita sudah di bagian akhir dari akhir zaman. Ya, kita sudah di bagian detik-detik terakhir dari akhir zaman. Ya, lagi pula dalam Daniel pasal 11 ayat 35, ya, orang-orang yang berbuat seperti itu, garang, ya, tidak suka berdamai dan lain sebagainya, ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang duniawi, tapi ternyata juga ada orang-orang yang percaya dan bahkan ada hamba-hamba Tuhan. Ya, Daniel pasal 11 ayat 35 berkata begini, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya, memang dikatakan di sini belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tapi nanti kita lihat lagi ya, kita baca terus ya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13-15 berkata, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi yang orang-orang yang termasuk hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang juga percaya, yang melakukan garang, suka, ya, emosi dan lain sebagainya, ya, di akhir zaman ini, itu juga dapat dikategorikan sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya. Namun kemudian timbul pertanyaan, ya, kita mulai bahas lebih, menimbulkan kesadaran kita bahwa, ya, memang kita sudah berada di akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 3-14, ya. Matius pasal 24 ayat 3-14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus di atas bukit Zaitun, duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Baca baik-baik ya, dengar baik-baik ya, belum kesudahannya. Ya, kita terus ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 ini poin penting bagi kita, ya, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya ingin tekankan lagi, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya itu akan tiba, ya, manakala berita tentang kerajaan Allah itu sudah disampaikan, diberitakan ke seluruh dunia. Nah, saya berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu, satu badan internasional namanya PBB yang membawahi satu unit yang namanya ITU atau singkatan dari International Telecommunication Union, ya. International Telecommunication Union. Nah, ITU ini adalah satu badan telekomunikasi dunia. Nah, ITU itu puluhan tahun yang lalu sudah mengorbitkan 3 satelit. Ya, kenapa harus 3 satelit? Karena bumi ini bulat, ya. Nah, sistem pemancaran baik itu, ya, kalau suara dia gelombang. Makanya kalau kita dengar radio dalam gelombang sekian. Kalau suara bergelombang. Tapi kalau pemancaran gambar itu biasanya itu sinyalnya tegak lurus. Maka tidak akan mungkin kalau dari Indonesia bisa sampai kepada di Amerika, kalau garis lurus saja tidak bisa. Ya, jadi harus, artinya kalau cuma satu point to point gitu nggak bisa. Jadi Intelsat atau International Telecommunication ITU itu kemudian mengorbitkan 3 satelit, ya. 3 satelit komunikasi internasional, ya. 1 satelit diorbitkan di atas lautan Pasifik, ya, diberi nama Pacific Ocean Region Satellite. Kemudian ada 1 satelit lagi diorbitkan di atas lautan Atlantik, diberi nama Atlantic Ocean Region Satellite. Kemudian 1 lagi di atas lautan India, dikasih nama Indian Ocean Region Satellite. Kenapa kok 3 ini? Karena kalau 3 ini mencakup bumi, semua bumi ini itu bisa tercover. Dengan kata lain, tidak ada lagi blank spot. Tidak ada lagi bagian di dalam dunia ini yang tidak tercapai, yang tidak tercover oleh sistem telekomunikasi. Seluruh dunia ini sudah terjangkau dengan sistem telekomunikasi. Nah, mari kita lihat. Begitu banyak berita-berita tentang kerajaan Allah. Berita-berita tentang firman Tuhan, berita-berita tentang kekristenan yang percaya kepada Kristus dan lain sebagainya sudah tersebar ke seluruh dunia karena sudah 3 satelit ini. Belum lagi di Indonesia atau di masing-masing negara itu ada satelit-satelit komunikasi. Semua itu terkoneksi semuanya, sehingga semua apapun berita. Sekarang lihat saja, saya di Batam. Ya, istri saya lagi di Amerika. Barusan saja kita telepon-teleponan pakai WhatsApp. Real time, tidak ada beda. Langsung saya bilang iya, dia bilang iya, semua kontak.
Ya, nah Amerika itu adalah bagian negara, adalah negara yang yang frontal dengan Indonesia secara geografis, ya. Jadi kalau misalnya bumi ini bulat, kita tusuk misalnya satu kawat saja dari Indonesia, lurus tembus bumi itu keluarnya di Amerika, saudara. Ya, makanya beda waktunya itu 12 jam. Begitu. Jadi kita pagi jam 9 pagi di sana jam 9 malam. Kita jam 7 malam di sini, jam 7 pagi di sana. Jadi frontal. Itu Amerika dengan Indonesia adalah jarak terjauh, ya, dari jarak yang ada, dari titik-titik bumi ini yang ada, ya, itu yang paling jauh. Lain daripada itu lebih dekat, ya. Nah, kalau itu saja yang terjauh sudah bisa semua berkomunikasi. Pemberitaan firman Tuhan kalau kita sampaikan hari ini, apakah itu lewat WhatsApp, apakah itu lewat Facebook, apakah lewat Instagram, lewat Messenger, lewat apa saja, langsung diterima dimanapun. Orang-orang Afrika, orang-orang Mesir, orang-orang India, semua itu dengan cuma pencet saja tombol, semua mereka sudah menerima berita keselamatan, berita tentang firman Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa penggenapan ayat 14 ini sudah sangat relevan. Artinya bahwa saya bacakan sekali lagi ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita ini sudah melewati, ya, sudah puluhan tahun yang lalu itu satelit-satelitnya sudah ada. Ada ribuan satelit di angkasa, saudara. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, ya, ribuan satelit. Ya. Jadi di angkasa begitu banyak satelit-satelit komunikasi. Ada satelit mata-mata, ada satelit ilmu pengetahuan, ada macam-macam. Tapi satelit komunikasi itu begitu banyak, ya, di angkasa, ya. Jadi semua sudah terkoneksi sedemikian rupa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa penggenapan terhadap ayat 14 ini, bahwa apabila semua sudah terkoneksi dengan kebenaran firman Tuhan, semua seluruh dunia ini sudah mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, maka kesudahannya itu akan tiba. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di bagian akhir dari akhir zaman ini. Ya, hari Tuhan itu sudah semakin dekat gitu. Ya. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2 berkata begini. Tiuplah sangkakala di Sion, ya, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Jadi sangat jelas di sini bahwa kita ini sudah betul-betul di akhir zaman. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia ini sedang lenyap. Oleh sebab itu jangan senyap. Jangan senyap. Dunia ini sedang lenyap. Mari kita baca Lukas pasal 21. Ya, Lukas pasal 21 kita akan baca ayat 25 sampai 33 dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saya bacakan bagi saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah
sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi sangat jelas di sini bahwa apa yang sudah kita lihat, kita baca, kita dengar semuanya tentang keadaan akhir zaman ini, semuanya akan terjadi. Semuanya itu akan kita alami. Nah, kalau kita tidak siap, Bapak Ibu Saudara, kita akan tersapu, ya, akan lenyap. Karena Tuhan akan melenyapkan bukan hanya manusia, semua, ya, sampai hewan semuanya akan lenyap, ya. Sefanya pasal 1 ayat 3 berkata apa? Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa malapetaka itu akan menjalar kemana-mana, semua dari bangsa ke bangsa, bencana-bencana. Sekarang kita lihat, apakah bencana alam ada atau tidak sekarang? Ada. Seringkali kita lihat, seringkali kita dengar, seringkali terjadi. Ya, ini menunjukkan apa? Penggenapan kebenaran firman Tuhan. Malapetaka di mana-mana terjadi. Ya, dalam Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai 33 berkata, dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dan ujung bumi sampai dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Ya. Nah, dalam Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3 jelas. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Ya, ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, ya, mati ya di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat sekarang ini, nah, pengalaman waktu yang lalu kita melihat bahwa dalam sejarah, ya, kota Hiroshima dan Nagasaki itu hancur semua oleh karena apa? Oleh karena bom atom. Ya, tetapi sekarang keadaannya lebih berbahaya dari bom atom. Ya, lebih berbahaya dari bom atom. Kenapa? Karena negara-negara sekarang berlomba-lomba menggunakan senjata nuklir. Ya, nah kita tahu bahwa senjata nuklir itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih memberi dampak yang berbahaya, dahsyat dampaknya dibandingkan dengan bom atom. Kalau bom atom itu menggunakan apa yang disebut dengan fisi nuklir, ya, fisi nuklir ya. Kalau fisi nuklir itu artinya bahwa elemen-elemen atom dan nuklir di situ itu ya, begitu dia diledakkan ya cuma sekali begitu. Ya, tetapi kalau nuklir, dalam ilmu pengetahuan kita belajar bahwa di dalam nuklir itu bukan hanya fisi nuklir, tetapi fusi nuklir juga. Ya, fusi nuklir itu maksudnya bahwa nuklir itu kalau misalnya diledakkan begitu, ya ada partikel-partikelnya, elemen-elemennya dia hancur, tetapi ada yang elemen-elemen partikel-partikel yang membentuk bergabung, dan ini yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Ledakannya dan akibatnya itu sangat parah.
Ya, kalau bom atom saja kita lihat ratusan ribu orang mati di Hiroshima dan Nagasaki, dan orang yang hidup tapi kena dengan bom atom itu walaupun dia hidup dalam keadaan cacat. Apalagi sekarang ini senjata-senjata nuklir sedang dipersiapkan untuk perang. Nah, kita tahu bahwa Rusia sekarang sedang menempatkan senjata nuklir di Belarus, di daerah peperangan Ukraina dengan Rusia. Ya, itu sedang ditaruh di situ. Nah, Amerika juga sedang siap-siap semuanya dengan nuklir. Cina juga dengan nuklir. Korea Utara dengan nuklir. Semua dengan nuklir. Mau kemana kita? Ya, kalau semua ada perang nuklir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, habis semua. Ini merupakan tanda bagi kita bahwa dunia ini akan musnah luar biasa. Jadi persiapan bagi kita, ya, itulah sebabnya kita menyadari bahwa keadaan ini memang sudah keadaan yang tidak bisa main-main lagi. Ya, dalam 2 Petrus pasal 3, mari kita baca 2 Petrus pasal 3. Ya, saya ingin bacakan pada saudara 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 berbunyi demikian. Hari Tuhan perikopnya, ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, bahwa pada hari Tuhan segala sesuatu itu akan mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan, ya. Dan bagaimana datangnya hari Tuhan itu? Datangnya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa kedatangan hari Tuhan itu adalah seperti pencuri. Kita tidak tahu, maksudnya sebagai pencuri artinya pencuri itu kan nggak bilang-bilang. Kalau dia mau datang mencuri terus dia bilang, "Oi, besok saya mau datang mencuri di rumah kamu," ya. Nggak ada, ya. Tahu-tahu aja kita sedang tidur lelap, tahu-tahu pencuri itu datang. Nah, itu gambarannya. Kenapa Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan Yesus dalam firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang sebagai pencuri. Ya, artinya tidak diketahui. Ya, oleh sebab itu kita perlu bersiap-siap. Kenapa? Kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Sama dengan pada zaman Nuh kita lihat, dan kota Sodom dan Gomora, orang makan dan minum dan segalanya, segala sesuatu itu luar biasa perbuatan-perbuatan manusia. Padahal tiba-tiba mereka tidak sadari hari kiamat bagi mereka itu tiba. Ya, Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30 berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sendiri tahu bahwa keadaan manusia sekarang ini apa? Makan, minum, kawin dan dikawinkan, hidup itu luar biasa. Sudah sangat kacau, sangat jauh dari, ya, bahkan menentang Tuhan. Ya, kita baca tadi bahwa apa? Bahwa akan tampil banyak pengejek-pengejek, ya. Pengejek siapa? Mengejek orang-orang percaya, mengejek hamba-hamba Tuhan, mengejek orang-orang benar. Kenapa? Ya, apalagi kalau kita pendeta-pendeta sedang berkhotbah,
misalnya, atau sedang melayani, orang akan berkata, dia begini, dia begitu, dia begini, masa lalunya begini, masalah mengejek, menghina. Kenapa? Karena dia tidak mau supaya berita keselamatan itu disampaikan. Jadi orang pada sombong semuanya. Nah, keangkuhan, suka mengejek, menghina, dan lain sebagainya itu tidak diajarkan di dalam kekristenan. Kita diajarkan berbuat baik dan merendahkan diri. Ya, banyak contoh-contoh apabila kita sombong, ya, itu banyak hal fatal yang terjadi. Nah, kita lihat saja cerita waktu yang lalu, ada cerita yang kita tahu bersama, ya, masalah tentang tenggelamnya suatu kapal besar yang luar biasa yang namanya Titanic atau Titanic. Semua orang tahu cerita Titanic, ya, sejak dahulu, ya, itu tahun 1912. Belum begitu lama sebenarnya kalau kita lihat 1912, ya, tenggelamnya kapal Titanic. Nah, bagaimana kok dia bisa tenggelam? Nah, coba kita lihat. Pada waktu kapal itu diproduksi dan sudah selesai, ya, pimpinan perusahaannya sangat meyakinkan orang-orang dan berkata begini, ya, kapal ini sudah sangat luar biasa. Dan dengan demikian sudah diperlengkapi dengan peralatan modern, canggih dan luar biasa. Dan saya mau beritahu kepada saudara-saudara, kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Bahkan Tuhan Yesus saja tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Demikian statement dari pimpinan perusahaan yang memproduksi kapal Titanic. Karena mereka bangga dengan kapal Titanic yang luar biasa dan mereka yakin tidak akan pernah tenggelam. Tetapi kita tahu apa yang terjadi. Belum berlayar kedua kali, ketiga kali belum. Baru pelayaran perdana. Baru pelayaran perdana. Hari itu dilepas. Dan malam itu juga, ya, dia menabrak karang es, ya, gunung es karang kapal Titanic. Bagaimana kok bisa tertabrak? Nah, coba kita lihat. Kapten yang memimpin kapal ini bangga sekali memimpin kapal yang modern, yang sangat luar biasa. Orang penumpang yang naik itu adalah orang-orang kaya, orang-orang tersohor. Kenapa? Karena ini adalah kapal bergengsi. Jadi yang naik di situ adalah penumpang-penumpang orang-orang kaya dunia, ya, termasuk JP Morgan. Ya, saudara tahu JP Morgan, kalau di bagian keuangan pasti semua tahu lah. Itu JP Morgan, ya. Itu naik di kapal itu semuanya. Begitu. Kenapa? Ini orang-orang kaya semuanya. Dan pada malam sebelum kapal itu tenggelam, semua apa? Hura-hura, dansa-dansi, semua minum minuman keras, mabuk. Ya. Nah, ketika anak buah dari kapten itu datang kepada kapten melapor bahwa ini ternyata ada bahaya yang bisa saja, ya, berbahaya bagi kapal kita. Dia memberikan isyarat kepada kapten. Tapi apa yang terjadi? Kapten sudah setengah mabuk, ya, sudah hura-hura, ya, dansa-dansi. Lihat, keramaian luar biasa dengan orang-orang hebat, orang-orang kaya di dunia, semua berkumpul di situ. Apa yang terjadi? Dia mengabaikan satu isyarat yang disampaikan kepada dia. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kapal Titanic nabrak karang es, ya, dan akibatnya apa? Tenggelam. Ribuan orang mati. Ini adalah peristiwa yang sampai saat ini menjadi miris bagi kita semua. Kenapa? Sampai dengan cerita Titanic ini sampai difilmkan. Kenapa? Karena menjadi pelajaran yang sangat besar bagi umat manusia. Jangan pernah sombong. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi orang-orang yang itu meninggikan diri pasti akan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita cerita, bukan hanya kapal Titanic, ya. Kita semua kenal, udah pernah dengar cerita orang yang namanya John Lennon. Ya, semua tahu siapa itu John Lennon. John Lennon itu adalah pemimpin grup band yang paling populer, yang terkenal pada tahun-tahun itu, tahun-tahun 60-an. Ya, John Lennon itu pemimpin grup The Beatles. Ya, luar biasa, hebat, luar biasa. The Beatles digemari luar biasa, ya, di seluruh dunia. Sampai pada satu saat begitu populernya The Beatles ini. Dan John Lennon tampil di umum, ya, jumpa pers di depan-depan wartawan, di depan semua masyarakat. Dia berkata, The Beatles begitu populer di dunia ini, bahkan lebih populer dari Yesus Kristus. Itu disebut oleh John Lennon.
Nah, kita tahu apa yang terjadi. John Lennon mati secara nahas, ya, dia mati ditembak, ya. Kenapa? Ya, ini penggenapan. Jadi ini merupakan sesuatu yang kalau kita melakukan sesuatu yang seolah-olah melebihi Tuhan, itu ada upahnya. Ya. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut. Ya. Maut. Nah, kita lihat sendiri, ya, bahwa jangankan John Lennon, Elvis Presley ini adalah penyanyi gereja tadinya. Dia berkembang dari gereja, ya, karena biasanya kalau di gereja orang juga ajak menyanyi, ayo kita nyanyi, ayo kita nyanyi. Nah, kemudian dia tertarik dengan menyanyi, dan dia menyanyi lagu rohani. Tapi kemudian setelah semakin populer, banyak tawaran, ya. Kemudian dia mulai menyanyi dunia, dan begitu dunia, dan dia harus ditambahkan dengan gerakan-gerakan yang menarik begitu, sehingga dia menjadi penyanyi yang sangat-sangat populer juga di tahun-tahun 60-an itu. Ya, luar biasa Elvis Presley, ya. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya, Elvis Presley itu kemudian mendapat predikat apa? The King of Kings, ya, raja di atas segala raja. Nah, the King of Kings, raja segala raja, hanya predikat yang diberikan kepada Kristus karena dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi Elvis Presley mencoba mengambil itu, predikat itu, the King of Kings. Nah, kita tahu apa akibatnya, ya. Ya, dia terlibat lebih banyak kepada narkotika, dan akibatnya dia mati oleh karena narkotika. Jadi di sini adalah pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah kita mau melawan Tuhan. Jangan pernah kita mencoba menyaingi Tuhan. Jangan pernah kita sombong. Jangan kita arogan. Tetapi baiklah kita rendah hati supaya kita berkenan di mata Tuhan. Ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara lihat, ya, senjata-senjata nuklir saja yang sudah siap semua ini, terjadi peperangan, ini terjadi ketegangan, ya. Kalau Anda mengikuti berita-berita internasional, terjadi ketegangan yang luar biasa saat ini, ya. Nah, Tuhan datang seperti pencuri, bagaimana dikatakan juga dalam Wahyu pasal 3 ayat 3, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, Wahyu 3 ayat 3 berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari sekarang kita memberitakan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Karena iblis sedang mengantar, ya, itu jiwa-jiwa yang tersesat semua sedang dibawa oleh iblis ke neraka. Nah, kalau kita tidak memberitakan berita keselamatan, ya, banyak orang nanti tidak terselamatkan. Jadi kita harus sampaikan berita keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, apa maksudnya? Supaya mereka diselamatkan. Kita perlu merampas mereka dari api karena mereka sudah menuju pada kebinasaan. Yudas pasal 1 ayat 23 berkata demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya. Nah, itulah sebabnya perlu kita sampaikan berita keselamatan kepada mereka semua. Ya, banyak orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli lagi dengan ibadah, kebaktian tidak peduli lagi. Dalam persekutuan tidak peduli lagi. Ya, orang-orang cuek saja, ya. Padahal, ya, bahwa kita ini sudah sering diingatkan. Tetapi memang kita harus ajarkan terus, karena orang-orang ini, ya,
Kalau kita sampaikan kebenaran firman Tuhan pertama kali, dua kali, mungkin mereka terima, ya, itu baru masuk secara kognitif. Baru masuk secara kognitif. Mereka ngerti, oh tahu, oh ya udah, oh ya Tuhan Yesus ya juru selamat, oh ya saya bertobat, ya. Tapi setelah itu hilang lagi. Jadi hanya tahu secara kognitif, belum ada perubahan di dalam hati pikiran mereka. Nanti dibilang, diingatkan baru, ya. Nah, orang-orang yang ini harus ditempa terus, diajarkan, dididik terus supaya sampai pada tahap apa yang disebut dengan tahapan afektif. Artinya orang itu dia mulai sadar gitu bahwa memang harus tetap kita beribadah kepada Tuhan. Nah, cuman sayangnya orang-orang seperti ini nanti diingatkan baru datang. Oh, datang ibadah ya. Oh iya, baru datang. Ya, tidak ingat bahwa oh ini hari Selasa ada ibadah, kan sudah baca ada flyer ya, tapi tidak hadir misalnya. Ya, jadi mereka baru sampai pada tahap itu apa? Tahap afektif. Setelah kognitif baru afektif, ya. Dia udah tahu, tapi nanti hadir, nanti beribadah, nanti berdoa kalau diingatkan. Nah, kalau diingatkan baru datang kepada Tuhan, begitu. Tetapi kita terus tidak perlu menyerah. Kita harus ajarkan mereka terus sampai bina mereka sampai pada tahap psikomotorik, ya. Kalau orang sudah psikomotorik, ya, enggak perlu misalnya di antara kita, ya, tidak perlu lagi Pak Surbakti bilang, datang ya, telepon ya, saya telepon. Tidak perlu. Seorang yang sudah mendengarkan dari kesadaran, ya sudah muncul psikomotoriknya. Psikomotoriknya itu menggerakkan dirinya sendiri. Tanpa diingatkan, tanpa dikasih tahu. Orang itu akan mencari Tuhan. Karena sudah menjadi mesin dalam rohaninya untuk tetap datang dan mau memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan dalam persekutuan, ya. Nah, memang demikian Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita mau mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, memang agak sulit, ya, sulit. Kadang-kala kita juga menderita. Menderitanya begini, ya. Kita ini berusaha supaya menyelamatkan orang, yang kita kadang-kala mengorbankan diri kita sendiri. Tetapi orang-orang ini kadang-kala kurang serius. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan ini memang hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang sudah diubahkan. Nah, kita nggak perlu juga marah, kita juga nggak perlu tergopoh-gopoh ataupun juga jangan sampai kehilangan kesabaran, tetapi kita harus sabar menahan semuanya. Kita harus tetap bimbing, tuntun, pimpin, bimbing mereka, ya. Kenapa? Karena memang gitu, setiap orang yang ada di dalam Tuhan memang dia harus melewati, ya, jalan-jalan yang sempit gitu, ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 13-14 diingatkan kita, ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jelas di sini bahwa kita memang harus menerima, ya. Mungkin juga kita sedang dalam keadaan yang sulit, mungkin dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan, tetapi kita harus melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita, ya. Itulah saatnya semua orang harus kita siap bangun dari tidur, ya. Sepertinya kalau kita sedang tertidur, ya perlu dibangunkan lagi. Ayo, mari kita bersama-sama, ya, maju lagi. Ayo, ya. Seperti yang diingatkan kita oleh Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14, ya, yang berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hadiri apa? Kita harus berjuang. Berjuang itu seperti prajurit yang sedang berjuang. Ya, prajurit yang sedang berjuang itu tidak memikirkan apa-apa. Ya, dia tidak sedang, kalau prajurit sedang bertempur, berperang,
Dia tidak berpikir begini, oh kapan saya terima gaji ya, oh kapan saya begini ya, karena kenapa saya harus begini ya, rumah saya ada makanan atau tidak. Tidak ada berpikir begitu. Seorang prajurit itu dia bertempur, dia berperang. Ya, tidak mengingat-ingat lagi yang lain-lain antara hidup dan mati. Itulah sebabnya diingatkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 yang berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, nah kita bertempur berperang melawan siapa? Ya, bukan berarti melawan orang-orang. Jangan lupa, musuh kita adalah apa? Roh-roh jahat. Roh-roh jahat melawan diri kita kadangkala, diri kita sendiri. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 12 jelas itu dikatakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ini pemerintah penguasa udara maksudnya ya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang yang kita lawan itu bukan adalah tetangga kita, bukan kakak beradik kita, bukan, tapi roh-roh jahat itu yang bisa saja hingga pada orang-orang tertentu. Oleh sebab itu kita harus mengalahkan roh jahat itu dengan apa? Dengan doa. Karena doa itu adalah yang merupakan kekuatan kita. Ya, makanya kita harus tetap berdoa terus. Ya, nah kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berperang, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, memang tidak semua enak, Bapak Ibu. Ya, tidak semua enak. Kenapa? Seringkali kalau kita sudah betul-betul melayani Tuhan, sudah full time melayani Tuhan, kadangkala ekonomi kita juga morat-marit, ya. Kadangkala kita juga sulit keuangan. Kenapa? Karena kita bukan mencari uang, kita mencari jiwa. Ya, kita juga melayani orang, melayani supaya mereka diselamatkan. Kita tidak memikirkan uang, ya. Jadi kita memang menghadapi banyak hal-hal tantangan, ya. Ya, kita tidak seperti orang lain jadi pengusaha yang ingin menjadi hartanya lebih bertambah lagi, lebih banyak uang dan lain sebagainya, ya. Bahkan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi sini kita sudah diingatkan. Walaupun mungkin ya domba, lembu semua nggak ada. Tidak ada, terhalau dari kandang. Apa yang kita tanam tidak ada bawa hasil. Tapi kita harus beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya ingin menyampaikan dan saya seringkali berkata begini. Ketika saudara kaya, banyak orang datang kepada saudara. Ketika saudara banyak uang, banyak orang datang kepada saudara. Ketika saudara ada posisi, ada jabatan yang penting, banyak orang datang kepada saudara. Ketika saudara masih muda, cantik, banyak orang datang kepada saudara. Ketika saudara masih hebat, ya, luar biasa. Semua orang tahu Anda populer, luar biasa. Banyak orang datang kepada Anda. Tetapi ketika Anda jatuh miskin, orang meninggalkan saudara. Ketika Anda tidak punya uang sama sekali, orang meninggalkan saudara. Ketika saudara sudah tua dan tidak cantik lagi, orang meninggalkan saudara. Ketika saudara tidak punya jabatan lagi, orang meninggalkan saudara. Ketika saudara tidak punya apa-apa lagi, orang meninggalkan saudara. Ketika saudara sudah tua, sakit dan tidak berdaya sama sekali, orang meninggalkan saudara. Tetapi Yesus yang kita tinggalkan pada waktu kita kaya, Yesus yang kita tinggalkan pada waktu kita banyak uang, Yesus yang kita tinggalkan pada waktu kita masih muda dan cantik dan hebat. Tapi ketika semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang kepada kita.
Ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita jatuh miskin, Tuhan datang kepada kita dengan suara yang lembut. Dia berkata, marilah kepadaku sekalian kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Jadi tidak ada orang yang mengasihi kita sungguh-sungguh selain daripada Kristus. Tidak ada orang yang mau datang kepada kita pada waktu kita susah selain daripada Kristus. Kalau Kristus memberikan perhatian dan kasih-Nya sungguh luar biasa kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Tenaga, pikiran, apapun hati kita berikan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Walaupun kambing domba terhalau, walaupun pohon ara tidak berbuah, tapi saya mau beria-ria di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia ada keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Oleh sebab itu marilah kita tekun berdoa. Kita terus beribadah. Karena nanti pada satu saat ada upah yang akan kita dapatkan. Ada hal yang baik yang akan kita terima dari apa yang kita kerjakan. Karena setiap orang yang bekerja bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Selalu Tuhan akan menjaga, melindungi, membela, dan memberikan keselamatan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Tempat kami, didik, tuntun, pimpin, bimbing kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar-pendengar. Itulah sebabnya kami mau datang terus kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau menjaga, membela, melindungi, bahkan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati setiap telinga yang sudah mendengar, dan kiranya damai sejahtera sukacita Allah menyertai kami semua. Haleluya. Amin. 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 Jadi kita batasin sampai jam 8:30. Kita tutup. Sudah saya akan kembali pada Tiar sebagai host. Silakan Tiar. Haleluya. Terima kasih Bapak Edwin yang itu kayaknya suaranya putus-putus, mungkin tutup aja kameranya. Oke, Pak. Oke.